Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengertian identitas nasional dan nasionalisme. Saya, Lutfiatul Insaniyah, akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional, pengertian nasionalisme di Indonesia, dan konsep turunnya. Secara etimologis, identitas nasional itu berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri yang meliputi suatu bangsa. Nasionalisme di Indonesia dibagi menjadi beberapa kurun waktu, yakni nasionalisme pada masa era pergerakan nasional, nasionalisme pada masa Orde Lama, nasionalisme pada era Orde Baru, dan nasionalisme pada masa reformasi. Nasionalisme dalam arti negatif adalah suatu sikap yang keterlaluan, sempit, dan sombong terhadap bangsanya. Apa yang menguntungkan bangsanya sendiri begitu saja dianggap benar, sampai kepentingan dan hak bangsa lain diinjak-injak. Nasionalisme semacam ini mencerai-beraikan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Nasionalisme era Orde Lama bangsa Indonesia memasuki babakan baru dalam kehidupan bernegara dan berbangsa pada masa revolusi fisik. Pada masa ini, berbagai rintangan datang, baik dari pihak bangsa asing maupun bangsa Indonesia sendiri. Indonesia yang baru merdeka berusaha untuk berdiri dan mempertahankan keinginan untuk tidak dikuasai oleh bangsa asing. Nasionalisme era Orde Baru. Orde Baru dibangun di atas luka bangsa karena adanya pertentangan ideologi yang hampir memporak-porandakan bangsa. Pertentangan ideologi yang keras pada akhirnya melumpuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi permasalahan bangsa yang kompleks, maka Orde Baru berusaha untuk merajut persatuan bangsa. Salah satu dari kebijakannya adalah tidak memperbolehkan ideologi komunis berkembang di Indonesia. Pembahasan kedua yakni tentang pengertian nasionalisme. Nasionalisme jika ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yang artinya bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Namun arti dan hakikat yang melekat pada kata tersebut sudah berubah menurut ruang dan waktu serta disesuaikan dengan ideologi penafsirannya. Nasionalisme era pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional merupakan masa yang sangat krusial bagi masyarakat Indonesia, karena pada masa inilah bibit pemahaman berbangsa dan bernegara belum begitu banyak yang dipahami oleh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai warga yang terjajah, mereka hanya mempunyai prinsip dan memikirkan bagaimana dapat bertahan hidup di negerinya sendiri. Kesenjangan budaya antara masyarakat yang menjajah dengan yang telah mengakibatkan perbedaan pandangan dalam memahami bernegara. Bernegara bagi Indonesia tidak terlepas dari sistem kekuasaan feodalis. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang unsur terbentuknya identitas nasional. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional terdiri dari suku bangsa, agama, bahasa, dan kebudayaan. Identitas nasional inilah yang mampu membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Adapun unsur-unsur itu adalah 1. Suku bangsa. Suku bangsa adalah salah satu identitas yang dapat terlihat cukup jelas. Dari Sabang sampai Merauke, banyak keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, suku Sasak, suku Jawa, suku Minahasa, dan suku Asmat, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa. Bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integral dan yang paling terlihat. Integral itu maksudnya bagaimana? Integral itu maksudnya tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, bahasa ini menjadi salah satu unsur dari terbentuknya identitas nasional. Bayangkan saja, di negara kita ini banyak yang bukan penduduk asli dari Indonesia. Banyak orang yang luar negeri datang ke negara kita lalu bermukim. Bahasa mereka juga bermacam-macam, tapi mereka juga bisa berbahasa Indonesia. Hampir semua masyarakat Indonesia menggunakan bahasa ini dalam berkomunikasi sehari-harinya. Yang ketiga, kebudayaan. Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya, seperti halnya tarian tradisional, lagu daerah, pakaian adat, hingga rumah adat. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa simbol atau ciri khas dari kebangsaan. Ciri yang terakhir
atau unsur yang terakhir adalah agama. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk. Hal ini mengakibatkan Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, di antaranya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Cara berkomitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kami menyebutkan 10. 1. Cinta tanah air. Ketika di dalam hatinya sudah tertanam nama negaranya, sudah tertancap nama bangsa Indonesia, pasti dia akan melakukan apapun demi bangsanya. Sampai titik darah penghabisan, dia akan melakukan apapun untuk menghalangi segala yang datang, segala yang dapat merusak nama baik negaranya. Yang kedua, membina persatuan. Yang ketiga, rela berkorban. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus rela berkorban. Sebagai contoh, pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur, mereka itu rela berkorban demi bangsanya. Yang keempat, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Yang kelima, berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negaranya. Yang keenam, patriotisme. Patriotisme itu memiliki jiwa-jiwa pemberani, kuat menghadapi segala rintangan yang akan datang. 7. Jiwa dan semangat kemerdekaan. 8. Persatuan dan kesatuan. 9. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan yang terakhir, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan bangsa dan karakter. Dalam menanggulangi sebuah bangsa dan negara, selalu dihadapkan bagaimana upaya menyatukan keanekaragaman orang-orang yang memiliki rasa persatuan secara bersama, supaya bisa membangun kesejahteraan bangsa yang bersangkutan. Identitas sangatlah penting bagi kewajiban bangsa dan negara, karena dengan adanya identitas maka kita akan tumbuh rasa hormat dan rasa saling menghargai satu sama lain. Dalam berhubungan antar negara terciptalah bangunan yang sederajat ataupun sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Identitas nasional itu penting bagi sebuah negara agar bangsa kita dikenal oleh bangsa lain. Apabila bangsa kita sudah dikenal, kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa yang sesuai fitrahnya. Karena identitas nasional bagi sebuah bangsa dan negara sangatlah penting untuk kelangsungan hidup. Seperti halnya individu manusia, tidak mungkin kan kita bisa hidup dengan sendiri. Oleh karena itu, identitas nasional sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional bangsa dan urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan. Integritas masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integritas juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan, persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, ras, budaya, dan agama, dan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan tidak disikapi dengan tepat. Dan juga kegagalan dalam mewujudkan integritas masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu
kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan otoritas kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil dan beranggotakan masyarakat tertentu. Dan juga integrasi elit massa menunjukkan pada masalah penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah. Integrasi nilai-nilai menunjukkan pada konveksi terhadap nilai-nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara ketertiban sosial. Integrasi tingkah laku menunjukkan bahwa penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dalam dan demi mencapai tujuan bersama. Karena hal ini bisa disebabkan tujuan hanya akan dicapai jika ada sesuatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan potensi masyarakat agar bersatu. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.